Bab ke-222. Untuk beberapa saat Melati membeku meresapi hangatnya perlakuan Dawan kepadanya. Bibir lelaki itu bergerak begitu lembut, memberikan sensasi berbeda dari setiap sentuhannya, yang membuat Melati seperti melayang di udara. Tidak pernah sebelumnya ia berpikir akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Merasa dicintai dengan begitu tulus oleh seseorang. "Terima kasih sudah mau mampir ke sini. Lelahku langsung berkurang," ucap Dawan setelah mendapat asupan tenaga dari istrinya. "Aku lihat kek di mall dan tiba-tiba ingat kamu. Kata bunda kamu suka kue ini. Jadi aku sekalian beli." "Makasih, sayang. Kamu memang istri solehot." Membenamkan ciuman singkat di kening sekali lagi. Sementara Zafran masih terpaku di tempat. Ingin langsung keluar, tetapi entah mengapa kakinya seperti terpaku pada lantai. Ia bahkan merasa seluruh tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya seolah kehilangan akal sehat. "Zafran?" Dawan melirik lelaki yang berdiri di depan pintu dengan membawa map di tangan. "Sejak kapan kamu di situ?" "Maaf, Pak. Pintunya terbuka. Saya baru mau ketuk," ucapnya tampak kaku. Melati pun terkejut mendengar suaminya menyebutkan nama itu. Ia refleks menoleh ke belakang. Benar saja, ada Zafran di sana. Dalam hitungan menit, seluruh tubuh Melati sudah terasa gemetar. Sisa trauma di masa lalu rupanya masih membekas, meskipun tak seperti saat pertama kali ia melihat lelaki itu di mall beberapa waktu lalu. Namun, rasanya bias-bias masa lalu masih saja membekas. "Maaf, Mas. Aku lupa tutup pintu," bisik Melati pelan. "Tidak apa-apa, sayang," balas Dawan, mengusap puncak kepala sang istri yang terbalut hijab. "Ini ada berkas yang mau ditandatangani, Pak." Zafran kembali bersuara. "Bawa ke meja saya." Zafran mengangguk sembari mengulas senyum tipis. Kala ia berjalan mendekati meja sang bos, dan merangkul pinggang istrinya agar semakin merapat padanya. Sebuah sikap posesif yang seolah ingin ia pamerkan kepada lelaki itu. Melati yang merasa kaku terlihat enggan menoleh. Yang ia lakukan hanya menempel pada tubuh suaminya. "Kalau begitu saya permisi, Pak," ucap Zafran. "Tunggu, biar sekalian saya tanda tangan saja," balas Dawan ketika bawahannya itu hendak melangkah. Ia lantas melirik Melati. "Sayang, duduk sebentar, ya. Aku ada urusan sedikit." "Iya, Mas." Dawan membawa Melati untuk duduk di sofa yang berada tepat di sebelah meja kerjanya. Kemudian ia sendiri segera kembali duduk di kursi dan meraih berkas yang dibawa Zafran. Sebelum membubuhkan tanda tangan, ia meraih gagang telepon dan mengetikkan sebuah angka hingga panggilan terhubung. "Halo, Fanny, tolong buatkan jus jeruk untuk istri saya. Bawa ke ruangan saya secepatnya, ya," perintahnya kepada seseorang office girl. "Baik, Pak. Gulanya jangan banyak-banyak." "Baik. Ada yang lain, Pak?" "Sementara itu saja." Panggilan terputus setelahnya. Dawan kembali melirik Zafran dengan senyum tipis. "Saya baca sebentar, ya? Duduk dulu." "Baik, Pak." Dawan lantas memasang kacamata miliknya dan membaca berkas yang dibawa Zafran. Selama beberapa saat Zafran seperti membeku berada di ruangan itu. Ia bahkan harus menjadi penonton betapa istimewanya Dawan memperlakukan Melati. "Tolong sekalian kamu bawa berkas ini ke ruangan Pak Yono," perintah Dawan setelah membubuhkan tanda tangan. Zafran hanya mengangguk pelan, kemudian meraih berkas pemberian sang bos dan segera keluar dari ruangan. Jangan tanya bagaimana perasaannya saat ini, yang pasti ia merasa seperti sedang terbakar. Membangun rumah tangga yang bahagia dengan Melati pernah menjadi impian terbesar dalam hidupnya. Sayangnya semua harus berakhir di tangan sang mami, dan sekarang
wanita yang pernah ia tinggalkan itu telah berbahagia bak seorang ratu bersama sang bos. Sementara ia sendiri menjalani kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Hampir setiap hari mereka terlibat pertengkaran karena hal-hal sepele. Terlebih, setelah istrinya mengetahui bahwa Melati adalah mantan tunangannya. Bahkan seringkali Zafran memilih menginap di apartemen karena merasa tidak tahan dengan istrinya yang pemarah. Sikap istrinya itu tentu saja sangat berbeda dengan sikap Melati yang lemah lembut. "Hei, Zaf, kenapa melamun di sini?" Sapa seorang staf yang sedang melintas dan mendapati Zafran tengah melamun di depan lift. "Tidak apa-apa, Rum. Mau kemana?" "Mau bawa ini ke ruangan Pak Dawan. Lebih baik nanti saja, Pak Dawan lagi kedatangan istrinya." Lelaki itu tampak terdiam sejenak sambil melirik ke arah pintu ruangan sang bos, yang masih terlihat dari tempatnya berdiri. "Kamu sudah tahu gosip yang beredar tentang Pak Dawan, belum?" tanya Rumi. "Gosip apa?" "Kabarnya Pak Dawan punya anak dari mantan pacarnya. Namanya Vanessa." Perempuan itu datang ke resepsi pernikahan dan teriak-teriak di depan gedung hotel, tapi langsung digelandang keluar oleh petugas keamanan. Gosip ini sudah menyebar dan jadi rahasia umum. Lelaki itu sempat celingukan demi memastikan keadaan aman dan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Kedua alis tebal Zafran saling bertaut mendengar ucapan rekan kerjanya itu. "Jangan sembarangan menyebar berita yang belum tentu benar. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kan? Aku dengar Pak Dawan itu memang bandel di masa mudanya, dan perempuan yang mengaku punya anak darinya itu adalah mantan pacarnya di masa muda dulu. Anaknya udah gede, Zaf. Katanya sudah 9 tahunan. Astagfirullah." Zafran menarik napas dalam. Tiba-tiba terlintas Melati dalam pikirannya. "Bu Maira, Pak Sumargo sama beberapa staf lain sempat melihat perempuan itu teriak-teriak di gedung hotel. Katanya Pak Dawan tidak mau tanggung jawab sama anaknya sendiri. Kasihan istrinya Pak Dawan, baru menikah harus punya anak tiri. Hasil di luar nikah lagi." Zafran hanya menggelengkan kepala mendengar celotehan rekan kerjanya yang sudah menyerupai ibu-ibu itu. "Cukup, Rum, tidak baik membicarakan aib orang. Biar itu jadi urusan Pak Dawan dan keluarganya. Kamu jangan sebar ke orang lain lagi. Kena dosanya kamu." Zafran segera melangkah meninggalkan rekannya itu. Menyudahi pembicaraan, meskipun ia sendiri merasa penasaran apakah benar Dan memiliki anak dari wanita masa lalunya. "Mas, aku pulang, ya?" ucap Melati beberapa saat kemudian. Melihat suaminya begitu disibukkan dengan pekerjaan membuatnya tidak ingin mengganggu. "Kenapa pulang? Sini aja temenin aku. Ini sebentar lagi selesai, kok." Dawan melirik pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjuk ke jam 15:40. "Kalau begitu aku mau sholat dulu. Apa di kantor ini ada musola, Mas?" "Ada, tapi di lantai 1 dekat lobi." "Tidak apa-apa, Mas. Aku mau turun sebentar, ya? Salatnya di sini aja, sayang. Aku lupa bawa mukena. Tadi juga salat di mall sama Mbak Aileen. Aku minta orang bawakan mukena aja ke sini." Tawarnya sekali lagi. "Tidak usah, Mas. Aku yang mau ibadah, masa orang yang harus repot. Aku bisa turun ke musola, kok." Dan tersenyum. Istrinya itu memang begitu lembut. Tidak salah ia memilihnya. Padahal Melati bisa saja memberi perintah sesukanya. "Ya sudah, sayang." Melati segera bangkit dari tempat duduknya setelah menghabiskan jus jeruk. Meninggalkan suaminya menuju lift untuk turun ke lobi. Ia sempat bertanya kepada seorang resepsionis tentang letak musola yang katanya tidak jauh dari lobi. "Musolanya di sana, Bu." Sang resepsionis menunjuk ke satu arah yang masih dapat terlihat dari tempat Melati berdiri. Ada lambang masjid di sana. "Terima kasih, Mbak." "Sama-sama, Bu." Melati mengulas senyum ramah, lantas segera melangkah menuju musola. Namun, tiba-tiba saja langkahnya terhenti saat mendengar suara seorang wanita menyebut namanya.
ia menajamkan pendengaran. Aku sempat dengar kalau istrinya Pak Dawan itu bekas orang gila. Kok mau ya Pak Dawan sama perempuan seperti itu? Padahal banyak loh perempuan yang siap antri untuk jadi istri Pak Dawan. Ucap salah seorang wanita. Iya, kamu tahu Bu Angel? Anaknya Pak Rahmat kantor sebelah. Sudah cantik, dari keluarga terpandang juga. Kalau perusahaan mereka kerja sama bisa untung besar. Sahut salah satu di antaranya. Apa jangan-jangan Pak Dawan tidak tahu tentang itu? Kalau tahu tidak mungkin dia mau. Sama perempuan yang normal dan cantik saja Pak Dawan kadang tidak melirik, apalagi hanya perempuan sakit jiwa. Wanita lainnya tampak manggut-manggut. By the way, aku dengar istrinya Pak Dawan itu juga berasal dari keluarga miskin. Sudah miskin, bekas orang gila lagi. Pak Dawan pasti kena pelet deh. Kalau cinta kayaknya tidak mungkin. Pak Dawan itu kan laki-laki cerdas dan lulusan luar negeri. Melati merasakan seluruh tubuhnya meremang. Ucapan wanita-wanita yang ada di dalam ruangan itu memang benar adanya. Sebelum mantap menikah, Melati bahkan sudah mengingatkan Dawan dan keluarganya agar pikir-pikir lagi. Jangan sampai keberadaannya akan menjadi beban di kemudian hari. Namun, Dawan pantang menyerah dan tetap pada pendiriannya untuk menikahi Melati. Ucapan mereka benar, aku hanya akan menjadi aib dan beban untuk suamiku dan keluarganya. Mas Dawan akan menjadi bahan tertawaan orang lain karena menikahi bekas orang gila. Ya Allah, aku harus apa? Sepasang mata Melati melelehkan cairan bening. Hatinya serasa remuk. Pikiran-pikiran buruk mulai membayangi dirinya. Namun saat pikirannya mulai kacau, tiba-tiba saja ia merasakan jemari mengusap pipinya dengan begitu lembut. Terkejut, wanita itu segera menoleh. Dawan berdiri di sisinya dengan memasang senyum hangat. Katanya mau syalat, kenapa malah berdiri di sini? Tanya lelaki itu. Sontak tiga wanita yang berada di dalam ruangan terkejut saat menoleh ke arah pintu dan menyadari keberadaan sang bos di sana. Terlebih, saat Dawan melayangkan tatapan tajam ke arah mereka. Kalian digaji untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Kau tegur Dawan, nadanya terdengar dingin dan datar. Berani sekali kalian membicarakan istri saya. Para wanita itu seketika memucat. Tampak panik dan langsung berdiri dari duduknya dengan kepala menunduk. Saling dorong satu sama lain dan saling melempar kesalahan. Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud membicarakan Bu Melati. Wanita-wanita itu semakin panik. Namun, Dawan masih menyorot dengan tajam. Ia akan sanggup menjadi makhluk paling kejam di dunia demi melindungi hati istrinya. Perusahaan ini tidak butuh staf yang kerjaannya hanya membicarakan aib orang. Kalian bertiga saya pecat hari ini juga.